Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini. Baik, seperti biasa, perkenalkan nama saya Alma Dianti dengan nomor induk mahasiswa P003410210002, kelas tingkat 2A yang artinya saya sekarang sudah semester 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medik di Politeknik Kementerian Kesehatan Kendari. Baiklah, di sini kita akan membahas topik atau pembahasan yang sangat menarik. Adapun tujuan dari video ini yaitu tidak lain untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen tercinta kita yaitu Ibu Sari Musrifa SST. Nah, kan tadi saya sudah bilang ada pembahasan yang menarik di video kali ini. Nah, yaitu seperti judul video ini, yaitu langkah-langkah isolasi DNA pada bakteri. Nah, sangat menarik ya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai langkah-langkah isolasi DNA, kita harus perlu ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan DNA dan isolasi DNA itu apa. Nah, sini saya jelaskan, perhatikan baik-baik. Oke, DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik yang berfungsi untuk mengatur perkembangan biologi seluruh bentuk kehidupan secara seluler. Nah, isolasi DNA atau RNA merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum melangkah ke proses selanjutnya. Prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA itu ada dua. Yang pertama sentrifugasi dan yang kedua adalah presipitasi. Nah, kan kita sudah membahas itu DNA itu apa, isolasi DNA itu apa. Selanjutnya kita ke tahapan isolasi DNA. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada isolasi jaringan. Isolasi jaringan itu dilakukan mengisolasi jaringan yang ingin dilakukan, contohnya seperti darah. Lalu yang kedua ada pelisihan dinding dan membran sel. Maksudnya di sini itu melisiskan dinding dan membran sel dengan larutan pelisis sel darah merah. Setelah dilakukan inkubasi, darah yang telah tercampur dengan pelisis sel darah merah tersebut lalu disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Nah, yang ketiga itu mengekstraksi dalam larutan. Maksudnya yang dimana supernatan yang telah terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan. Hal tersebut bertujuan agar di dalam ekstraksi nukleus sel darah putih. Nah, yang keempat yaitu purifikasi. Nah, purifikasi itu adalah tahap yang bertujuan untuk membersihkan sel darah putih dari zat-zat lainnya. Yang kelima yaitu tahap yang terakhir, yaitu presipitasi, yang dimana bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untayan-untayan DNA tidak lagi mengulung atau coiling dan berkaitan dengan protein histon yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Nah, tahapan isolasi DNA sudah. Kita lanjut ke pembahasan yang serius. Oke, kita masuk ke isolasi DNA pada bakteri. Nah, di sini ada tahapan penting yang harus kita ingat bahwa isolasi DNA pada bakteri itu yang pertama merusak kita itu isolasinya itu yang langkah pertama itu merusak dinding sel dari bakteri. Nah, tujuannya di sini yang pertama kita merusak dinding sel dari bakteri itu untuk membantu ekstraksi dari komponen yang kita hendaki. Terus yang kedua itu bekerja dengan kondisi yang baik. Nah, hingga agar tidak menghambat atau menghancurkan turunan enzim yang dihasilkan dalam perusakan bakteri. Terus yang ketiga itu harus menggunakan prosedur pemisahan yang menghasilkan makromolekuler yang kita kehendaki. Nah, di sini ada alat dan bahan tentunya
untuk melakukan isolasi DNA pada bakteri. Sini ada alat terlebih dahulu. Yang pertama ada water bath, yang kedua ada tabung reaksi mikro, yang ketiga ada sentrifugasi, yang keempat ada vertek, yang kelima ada freezer, yang keenam ada mikropipet, yang ketujuh ada tips, dan yang terakhir adalah jarum OC. Nah, alat sudah. Selanjutnya bahannya yang kita perlukan. Yang pertama ada PBS, ada NaCl, KCl, Na2HPO4, yang kelima ada KH2PO4, yang keenam ada TeX, ada yang ketujuh TRiSCl, yang kedelapan itu EDTA. Nah, bahan sudah, alat sudah. Kita selanjutnya ke langkah-langkah isolasi DNA pada bakteri atau yang kita sebut prosedurnya. Nah, langkah yang pertama yaitu bakteri itu dikultur terlebih dahulu dalam media padat La selama 16 jam. Lalu yang kedua, sebanyak 1 loop bakteri dalam medium agar dimasukkan ke dalam tabung mikro sebanyak 1,5 mili yang sudah diteresi 1 mili PBS dan dihomogenkan. Yang ketiga yaitu suspensi disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Yang keempat, lisat diambil 100 mikro, dipindahkan ke dalam tabung 1,5 mili yang baru. Nah, yang kelima itu, langkah kelima itu tabung yang dipanaskan di atas air mendidih selama 30 menit dan disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Yang keenam, supernatan yang terbentuk dibuang, sedangkan pelet ditambahkan buffer ke 1 kali sebanyak 100 mikro dan di vortex. Yang ketujuh, ditambahkan buffer ke 1 kali dingin sebanyak 500 mikro. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu disimpan dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, oke, sudah selesai nih teman-teman untuk pembahasan mengenai isolasi DNA pada bakteri. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan dapat menambah ilmu teman-teman mengenai isolasi DNA. Mungkin saya akhiri pada pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin ada video-video lagi yang dapat bisa teman-teman nonton. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.